Halo Sobat Sanum Lutfi, video kali ini, kita akan bahas sedikit mengenai kereta api. Sebelum menonton video ini, jangan lupa, like, share, dan komen. Sejarah perkereta-apian sama seperti sejarah alat transportasi umumnya yang diawali dengan penemuan roda. Mulanya dikenal kereta kuda yang hanya terdiri dari satu kereta, rangkaian, kemudian dibuatlah kereta kuda yang menarik lebih dari satu rangkaian serta berjalan di jalur tertentu yang terbuat dari besi, rel, dan dinamakan sepur. Ini digunakan khususnya di daerah pertambangan tempat terdapat lori yang dirangkaikan dan ditarik dengan tenaga kuda. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian, Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkannya pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson menyempurnakan lokomotif IDYK, yang memenangi perlombaan balap lokomotif dan digunakan di jalur Liverpool-Manchester. Waktu itu lokomotif uap yang digunakan berkonstruksi belalang. Penyempurnaan demi penyempurnaan dilakukan untuk mendapatkan lokomotif uap yang lebih efektif, berdaya besar, dan mampu menarik kereta lebih banyak. Penemuan listrik oleh Michael Faraday membuat beberapa penemuan peralatan listrik yang diikuti penemuan motor listrik. Motor listrik kemudian digunakan untuk membuat tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian, Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang Ejen Ali dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan Ka Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang akhirnya dikembangkan lagi sehingga menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian, Prancis mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV. Kereta api, bahasa Inggris, train, adalah bentuk pengangkutan rel yang terdiri dari serangkaian kendaraan yang ditarik sepanjang jalur kereta api untuk mengangkut kargo atau penumpang. Gaya gerak disediakan oleh lokomotif yang terpisah atau motor individu dalam beberapa unit. Meskipun propulsi historis mesin uap mendominasi, bentuk-bentuk modern yang paling umum adalah mesin diesel dan listrik lokomotif, yang disediakan oleh kabel overhead atau rel tambahan. Sumber energi lain termasuk kuda, tali atau kawat, gravitasi, pneumatik, baterai, dan turbin gas. Rel kereta api biasanya terdiri dari 2, 3 atau 4 rel, dengan sejumlah monorel dan gateways maglev dalam campuran. Etimologi kata train berasal dari bahasa Prancis kuno trahiner, dari bahasa Latin trahere, tarik, menarik. Ada berbagai jenis kereta api yang dirancang untuk tujuan tertentu. Kereta api bisa terdiri dari kombinasi satu atau lebih dari lokomotif dan gerbong kereta terpasang, atau beberapa unit yang digerakkan sendiri, atau kadang-kadang pelatih bertenaga tunggal atau diartikulasikan, disebut sebuah kereta mobil. Kereta pertama dengan bentuk ditarik menggunakan tali, gravitasi bertenaga atau ditarik oleh kuda. Dari awal abad ke-19 hampir semuanya didukung oleh lokomotif uap.
Dari tahun 1910-an dan seterusnya lokomotif uap mulai digantikan oleh kurang dan bersih tetapi lebih kompleks dan mahal lokomotif diesel dan lokomotif listrik. Sementara pada waktu yang sama beberapa kendaraan unit yang digerakkan sendiri baik sistem tenaga menjadi jauh lebih umum dalam pelayanan penumpang. Jenis-jenis kereta api. Dari segi teknologi jalur, kereta api rel konvensional dua batang besi. Kereta api rel konvensional adalah kereta api yang biasa kita jumpai. Menggunakan rel yang terdiri dari dua batang baja yang diletakkan di bantalan kayu jati ataupun beton yang keras. Kereta api rel gerigi. Di daerah tertentu yang memiliki tingkat ketinggian curam, digunakan rel gigi yang diletakkan di tengah-tengah rel tersebut serta menggunakan lokomotif khusus yang memiliki roda bergerigi, dan hanya ada di pulau-pulau Sumatera dan Jawa. Kereta api monorel. Kereta api monorel kereta api rel tunggal, adalah kereta api yang jalurnya tidak seperti jalur kereta yang biasa dijumpai. Rel kereta ini hanya terdiri dari satu batang besi. Letak kereta api didesain menggantung pada rel atau di atas rel. Karena efisien, biasanya digunakan sebagai alat transportasi kota khususnya di kota-kota metropolitan dunia dan dirancang mirip seperti jalan layang. Dengan berjalannya waktu, kereta api di Indonesia berkembang pesat, dan banyak dinikmati masyarakat. Kereta api dikelola oleh PT KAI. PT Kereta Api Indonesia memberikan layanan kereta api penumpang dan barang. Hampir semua jalur yang beroperasi memiliki layanan angkutan kereta api penumpang yang dijalankan secara teratur. Jalur kereta api, untuk mendukung operasi PT Kereta Api Indonesia seluruhnya dimiliki oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia D.J.K. A. Kemenhub RI, melalui Balai Teknik Perkeretaapian tiap wilayah, dengan KAI hanya sebagai operator. Kurang lebih 90% dari jalur kereta api tersebut seluruhnya merupakan peninggalan kolonial Belanda, dan sisanya merupakan jalur baru, seperti percabangan-percabangan menuju bandar udara. PT KAI juga merupakan penyumbang terbesar dari total penerimaan negara bukan pajak di lingkungan perkeretaapian melalui trek akses Castak, serta menerima biaya perawatan infrastruktur dan operasional dari D.J.K.A. Jalur-jalur kereta api tersebut tersebar di Sumatera dan Jawa. Di Jawa, seluruh kota pentingnya memiliki setidaknya 2 atau 3 stasiun kereta api utama dan dilintasi jalur kereta api lintas utama. Jalur ini membentang dari Jakarta Cirebon Semarang Surabaya di lintas utara, Jakarta Purwokerto Yogyakarta Surakarta Surabaya di lintas tengah, dan Bandung Yogyakarta Surakarta Surabaya di lintas selatan Pulau Jawa. Di samping pengoperasian 3 jalur utama tersebut, terdapat jalur penghubungnya seperti lintas perkotaan Jabodetabek, Gerbang Kertosusila, dan Bandung Raya, Cibatu Garut, Maos Cilacap, Semarang Solo serta Bangil Malang Kertosono. Selain ketiga lintas kereta api utama di Pulau Jawa, terdapat lintas Timur Jawa yang menghubungkan Surabaya dengan Banyuwangi dan lintas Barat menghubungkan Jakarta dengan Bandung. Di Sumatera, jalur kereta apinya terpisah, dengan Sumatera Utara dan Aceh hanya dilayani di lintas Medan Rantau Prapat Belawan, Siantar Tanjung Balai serta Krueng Mane Krueng Gekueh di Aceh.
Di Sumatera Barat, jalur aktifnya hanya Padang Naras Kayu Tanam untuk layanan penumpang serta Bukit Putus Indarung untuk KA Semen Padang. Di Sumatera Selatan, jalurnya sendiri dilayani kereta api batu bara dan layanan penumpang unggulan dari Lubuk Linggau menuju Palembang serta Palembang menuju Bandar Lampung Tanjung Karang. Beberapa peningkatan juga dilakukan terhadap jalur kereta api baik yang masih beroperasi maupun yang tidak. Untuk saat ini, jalur KA lintas utara Jawa sudah ganda seluruhnya, sedangkan segmen ganda lintas tengah Jawa juga sudah selesai, yakni ruas Cirebon-Kroya Mojokerto, dan proyek akan dilanjutkan sampai stasiun Sepanjang. Jalur nonaktif yang saat ini sedang direaktivasi adalah lintas Cipatat Padalarang dan Kutoarjo Purworejo di Jawa, serta Besitang Binjai di Sumatera Utara. Sebelumnya, jalur kereta api Tarik Sidoarjo sudah direaktivasi untuk persiapan relokasi jalur akibat semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc. di Porong, Sidoarjo. Saat ini, terdapat 5 kelas utama lokomotif yang menjadi armada utama PT KAI. Untuk sistem penomoran lokomotif diatur oleh Kementerian Perhubungan mulai tahun 2011 menggunakan kombinasi huruf, angka yang menunjukkan tahun didinaskan dan nomor urut. Kombinasi huruf yang digunakan untuk menunjukkan susunan roda saat ini ada C, D, BB, dan jenis CC, dan nomor 3 digit digunakan untuk menunjukkan kelas 2 untuk kelas dengan transmisi listrik dan 3 untuk kelas dengan transmisi hidraulis atau mekanik, yang dimulai dari 00. 2 angka di tengah menunjukkan lokomotif ini didinaskan pada tahun berapa dan 2 atau 3 angka di belakangnya menunjukkan jumlah individu, mulai dari 01. Misalnya, D3016125, lokomotif diesel hidraulis generasi kedua dengan susunan roda D4 gandar didinaskan pada tahun 1961 dengan nomor urut 25. BB3037301, lokomotif diesel hidraulis generasi keempat dengan susunan roda bobo didinaskan pada tahun 1973 dengan nomor urut 01. CC2039501, lokomotif diesel elektrik dengan susunan roda koko generasi ketiga didinaskan pada tahun 1995 dengan nomor urut 01. PT Kereta Api Indonesia memberikan layanan kereta api penumpang dan barang. Hampir semua jalur yang beroperasi memiliki layanan angkutan kereta api penumpang yang dijalankan secara teratur. Sekian cerita tentang Kereta Api Indonesia. Terima kasih dan semoga terhibur. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih.